Kenapa nyari duit dengan YouTube Short itu lebih gampang? Alasannya, karena YouTube sudah menggenjot dan mempromosikan video short secara besar-besaran. Hal ini dilakukan untuk menyaingi kompetitornya, yaitu TikTok dan Reels. Banyak sekali teman-teman di komentar yang mengeluhkan bahwa cari uang di YouTube Short itu susah, cari views di Short itu sulit banget. Memang susah teman-teman, bahkan kita bisa gagal total kalau kita nggak paham strateginya. Dan rahasia bagaimana membangun YouTube Short agar bisa melejit dan sukses akan saya bongkar di video ini. Nggak usah basa-basi, kita langsung ke pembahasan intinya. Apa sih rahasianya supaya YouTube Short bisa melejit sukses, mendapatkan views banyak? Rahasia yang pertama adalah konsisten. Konsistensi adalah faktor penentu yang paling utama untuk bisa sukses di YouTube Short. Sayangnya, banyak yang salah paham mengartikan konsistensi. Konsistensi itu bukan hanya tentang mengupload video secara rutin setiap hari. Bukan seperti itu, teman-teman. Konsistensi di sini maksudnya adalah terus berkembang setiap hari. Kalau istilah gaulnya improve. Nah, untuk bisa improve sebagai content creator, kita nggak bisa hanya mengupload video setiap hari saja. Kita juga harus belajar setiap hari. Dan yang paling penting yaitu melakukan riset setiap hari. Bagaimana cara melakukan riset? Kita bisa membaca statistik channel kita. Dengan membaca statistik, kita akan tahu video jenis apa yang banyak peminatnya. Kita bisa analisa mulai dari thumbnailnya, dari opening videonya, dari isi kontennya, panjang durasinya, dan lain-lain. Kita juga bisa mengamati channel-channel kompetitor yang membahas konten sejenis dengan channel kita. Kita amati konten-konten mereka yang banyak mendapatkan views. Nah, riset ini juga harus dilakukan setiap hari secara konsisten, teman-teman. Dengan konsisten melakukan riset, kita akan benar-benar paham bagaimana membuat konsep yang bagus untuk sebuah video. Bagaimana cara membuat judul yang menarik, bagaimana mengoptimalkan isi deskripsi, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Jadi konsistensi itu tidak cukup hanya mengupload video saja, tapi kita juga harus terus belajar dan terus melakukan riset setiap hari. Kemudian rahasia yang kedua yaitu judul yang bikin penasaran. Sebagus apapun konsep dan isi video yang kita buat, jika tidak ada orang yang mengeklik video kita, maka akan sia-sia. Video kita tidak akan pernah mendapatkan penonton yang banyak. Itulah kenapa sebelum memikirkan isi kontennya, kita harus benar-benar memikirkan judul dan tampilan awal video. Kita bisa menggunakan judul yang semenarik mungkin dan bisa bikin orang penasaran. Kita juga bisa menyisipkan teks di dalam videonya. Teks yang berisi kata-kata yang mengundang orang untuk mengeklik video kita. Judul dan tampilan awal video merupakan pintu masuk utama yang sangat-sangat menentukan apakah seseorang tertarik untuk mengeklik video kita atau tidak. Kemudian rahasia yang ketiga yaitu kata kunci yang tepat. Tidak ada rumus baku untuk menentukan kata kunci yang tepat. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan riset seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Cara yang paling mudah adalah dengan mengintip channel kompetitor yang memiliki tema sejenis dengan tema kita. Kita bisa amati konten-konten mereka yang memiliki views yang tinggi. Kira-kira kata kunci apa sih yang mereka bidik? Dan setelah mendapatkan kata kunci yang banyak dicari oleh penonton, kita bisa menerapkannya untuk video-video di channel kita. Masukkan kata kunci di bagian judul, deskripsi, dan di bagian teks. Kemudian rahasia yang keempat yaitu penggunaan hashtag. Hashtag digunakan di YouTube untuk membantu mengkategorikan dan memperluas jangkauan video kita. Fungsi hashtag antara lain meningkatkan visibilitas, meningkatkan performa SEO, memperoleh rekomendasi topik terkait, dan memperluas jangkauan audiens. Gunakan hashtag yang relevan dengan isi video kita, tapi jangan gunakan terlalu banyak hashtag. Karena penggunaan hashtag yang over bisa dianggap spam oleh YouTube, dan ini akan memberikan reputasi yang buruk terhadap video kita. Kemudian rahasia yang terakhir yaitu memadatkan durasi video. Ini yang jarang orang tahu. Durasi video yang pendek cenderung memiliki tingkat retensi yang lebih tinggi. Dan ini dapat membuat penonton untuk menonton video sampai selesai, tidak meninggalkannya di tengah jalan. YouTube mengambil faktor ini sebagai indikator kualitas video dan dapat mempengaruhi penempatan video di hasil pencarian dan rekomendasi. Pada intinya, semakin video kita ditonton sampai habis, maka akan semakin bagus di mata algoritma YouTube. Nah, oleh karena itu, buat durasi video sependek mungkin. Dari durasi video 1 menit, jika memang memungkinkan, buatlah durasi video menjadi 30 detik. Sekali lagi, jika memungkinkan. Durasi video yang pendek akan lebih mudah membuat penonton untuk menyelesaikan video kita tanpa di skip. Bisa dipahami ya? Oke, teman-teman, itulah trik dan strategi yang bisa teman-teman terapkan untuk bisa sukses dari YouTube Short. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan ide-ide terbaru, tips dan update informasi penting selanjutnya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.